Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, sebelumnya nama gue Muhammad Raisam Rahman, kode ASLab RS di sini sebagai penanggung jawab modul 8 Discrete Time, Controller and Observer Design. Nah, di sini kita bakal belajar materi tersebut dengan gue bagi jadi empat. Yang pertama dari fundamentalnya, state space discretization, discrete controller, dan juga discrete observer. Goalnya sendiri, nanti kalian bisa ngebentuk state space system discretization, bisa ngedesain discrete state controller, dan juga observer. Nah, sebagai awalan untuk nge-refresh juga, jadi se- ya untuk awalan discrete itu apa? Discrete itu adalah proses kita nge-sampling signal yang continuous atau signal yang memiliki nilai sepanjang waktu menjadi discrete value pada time interval tertentu. Ini time sampling. Jadi misalkan time samplingnya itu di 0,01. Contohnya di sini ada sinusoidal grafik. Jadi kita mencuplik setiap 0,01 dari eh, sinusoidal grafik yang continuous itu. Nanti bakal kita cuplik nilainya setiap 0,01 itu berapa. Nah, di sini ngerepresentasiin kan. Kayak gitu. Nah, kenapa discrete? Jadi, kalau dalam konteks controller dan observer design sendiri, komputer atau microcontroller itu nggak bisa ngebaca signal continuous, yang dimana komputer cuman bisa ngebaca signal biner digital 0 atau 1. Nah, jadi harus kita ubah menjadi discrete. Selain itu, dari komputer atau microcontroller sendiri itu nggak bisa ngitung secara continuous. Jadi nggak bisa hitung-hitungan yang continuous. Contohnya kayak integral gitu. Komputer itu nggak bisa ngitung integral, tapi ngitung integral kayak kayak yang kita lakuin gitu integralnya. Tapi dia bisa ngitung integral dengan cara numerical approach kayak gitu. Nah, lanjut di sini ada digital control system yang dimana awalnya dari transducer, dia ngebaca output dari sistem yang berupa signal continuous, itu bakal diambil sebagai feedback untuk inputnya. Nah, karena masih continuous, kita ubah dulu pakai ADC atau analog to digital converter. Nanti kita nge-sample continuous signalnya, outputnya bakal berupa angka biner. Nah, clock ini berguna sebagai time samplingnya, deklarasi time samplingnya berapa untuk di AD converter, digital komputer, dan juga nanti di DAC. Nah, dari angka biner itu bakal diproses oleh digital komputer yang dimana ini merupakan otak dari sistemnya. Kayak contohnya nanti controller dan observer yang kita desain itu untuk ngekalkulate next move-nya apa nih. Agar sistemnya nanti bekerja sesuai yang kita inginkan gitu. Responnya sesuai yang kita inginkan, berjalan sesuai yang kita inginkan. Nah, dari digital komputer ini outputnya bakal diolah oleh DAC atau digital to analog converter menjadi analog voltage yang dimana yang bisa dibaca oleh aktuator atau plan-nya. Nah, sebelum ke aktuator atau plan, nanti bakal ada hold circuit dulu yang dimana dia nge-hold voltage-nya secara konstan sampai ada perintah baru atau komen baru gitu. Nah, nanti hasil grafiknya tuh bakal patah-patah atau kayak tangga. Nah, dari output hold circuit ini bakal dibaca oleh aktuator atau plan untuk nanti sistemnya bekerja sesuai yang kita inginkan atau berjalan sesuai yang kita inginkan gitu. Lanjut. Nah, di sini dari state space sendiri, sebelumnya kan itu masih dalam continuous. Nah, di sini harus kita ubah juga pemodelannya menjadi discrete. Karena kalau continuous model itu dia nge-ignore sampling dan juga hold effects yang dimana buruk kan. Karena kita controller dan observernya aja discrete. Jadi kita ingin eh, didiskretisasi juga dari model plannya untuk nanti bisa diolah dan menghasilkan output yang kita mau. Kayak gitulah. Nah, kita sebelumnya udah belajar state equation dan juga output equation yang dimana ada matriks A, B, C, dan D yang udah dijelasin juga di modul sebelumnya. Nah, itu bisa kita ubah menjadi discrete. Bisa dilihat di sini. Dari matriks C dan D sendiri itu masih tetap sama seperti continuous. Lanjut. Nah, di sini untuk mapping domain S ke Z, eh, ini untuk polnya sendiri. Jadi misalkan dari S-plane sendiri, itu kan kita bisa lihat kalau realnya itu sebagai sumbu X, terus imajinernya itu sebagai sumbu Y. Nah, kita ubah ke Z-plane itu nanti bakal berupa pole radius dan juga pole angle yang dimana radius berarti jarak dari titik 0,0 ke polnya sendiri. Kalau pole angle-nya itu sudutnya berapa gitu.
Kalau sudut nol tuh dari sini terus nanti muter ke sini berarti 360 derajat gitu. Nah, cara mengubahnya adalah kalau kita punya pol di S domain itu bisa kita ubah dengan rumus eksponensial pangkatin S atau polnya sendiri dikali time sampling. Nah, ini bisa kita dapetin. Terus pol radiusnya sendiri bisa kita cari dengan kayak gini, pol angle-nya kayak gini. Seperti itu. Nah, kalau dari pol domain Z sendiri, ini kan nanti bakal berupa kayak gini. Itu bisa kalian ubah lagi. Ini kan masih bentuk polar ya. Nanti bisa kalian ubah lagi menjadi bentuk rektangular gini untuk nanti hitung-hitungan. Soalnya misalkan dalam bentuk polar sendiri itu susah lah ngitung buat nanti kan polar tambah-tambahan, pengurangan, pengalian itu susah kalau dalam bentuk polar. Jadi nanti kita ubah lagi ke dalam rektangular tapi masih dalam domain Z. Nah, untuk kali ini kita ngedesain controller dan observernya itu pakai transformation method yang dimana tadi sistem model plan-nya udah kita ubah menjadi discrete. Nah, selanjutnya kita cari transformation matrixnya karena ini transformation method. Kita nyari transformation matrixnya untuk nanti kita nyari CCF atau controllability canonical form dan juga observability canonical form untuk udah dijelasin juga di modul sebelumnya untuk memudahkan kita nanti hitung-hitungan mencari gain matrix controller atau observernya. Ya, untuk rumusnya bisa dilihat sendiri di sini. CCF kita memakai transformation matrix tadi, ada yang di inverse, pakai matrix discrete-nya juga dari sini. Nah, selanjutnya nanti kita bakal ngebentuk juga discrete system karakteristik equation-nya dari CCF tadi. Kita determinanin. Kita dapat juga di set pole characteristic equation ini biasanya antara polnya udah dikasih tahu di soal atau kita nyari dulu di set polnya dari spesifikasi yang ada. Contohnya kayak overshoot atau settling time nanti kita nyari Deming ratio bla 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 dapetin polnya. Nah, polnya sendiri itu harus dalam Z plan juga karena ini udah discrete kan. Nah, Z plan untuk ngubah tadi udah dijelasin juga di sini kan. Nanti kalian cari dulu. Nah, kalau kedua equation ini udah ada, nanti kalian compare. Contohnya misalnya di sini kan ada K3 minus 13,218 sebagai koefisien di Z pangkat 2. Ini bisa kalian bandingin dengan minus 1,2. Jadi nanti K3 minus 13,218 sama dengan minus 1,2. Nah, dari situ kalian bisa dapetin K3-nya. Begitupun buat K2, K1, nanti kalian bisa hitung dan dapetin gitu. Hasilnya kayak gini. Nah, ini masih berupa gain matrix canonical form. Berlaku untuk observer dan juga controllernya. Kalau controller K, kalau di observer itu LO inilah. Nah, di situ kalian ubah lagi menjadi gain matrix originalnya yang bukan canonical form dengan mengalihkan dengan transformation matrixnya. Didapetin lah nanti gain matrix finalnya. Kayak gitu. Nah, ini untuk discrete controller sendiri masih sama. Kalian nyari controllability matrixnya dulu dari matrix discrete. Nanti misalnya determinannya bukan nol berarti dia controllable. Kayak gitulah. Nah, masih sama juga gain matrix sebagai feedback multipliernya. Nanti didapetin tadi ini gain matrix masih canonical form. Kalian ubah menjadi gain matrix originalnya. Itu untuk controller, untuk observer sendiri masih sama juga observability-nya kalian cari misalkan determinannya bukan nol berarti dia observable. Nah, matrix L sendiri itu adalah estimasi dari error antara output realnya sama output estimasinya. Nanti itu menjadi error yang dikaliin di sini. Nah, itu juga sama masih sebelumnya kan masih canonical form itu kalian ubah menjadi original kayak tadi yang udah gue jelasin juga. Seperti itu. Nah, terakhir modul kemarin kan juga pada akhirnya ngejelasin proportional gain, di sini juga discrete ngejelasin proportional gain yang gimana digunain untuk ngecompensate steady state error atau ngecilin steady state error kalau bisa sampai nol gitu. Jadi nanti dari sistemnya sendiri bakal mendekati set point yang kita mau lah. Kayak gitu untuk proportional gain. Oke, mungkin itu aja untuk modul 8. Selebihnya kalau ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.